Mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Fa ya ikhwanan fid din ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk muqaddimah lengkapnya diitbahkan aja ke pembicara-pembicara yang sudah kita dengarkan. Dikarenakan waktu juga terbatas, tadi Soribul Hajat berbisik paling lama setengah jam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata manusia ini diciptakan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Ternyata manusia ini lebih unggul, lebih hebat dibanding makhluk yang lainnya. Kita bandingkan makhluk yang ditaklid oleh Allah, oleh syara harus beribadah, yaitu dua golongan, jin dan manusia. Di antara jin dan manusia ternyata baik bentuk posturnya atau keilmuannya manusia lebih unggul. Tetapi keunggulan ini Allah menciptakan kita bentuk yang lebih hebat, lebih cakep, lebih ganteng dibanding yang lainnya, termasuk ilmu. Tetapi apabila tidak didasari dengan keimanan dan amal solih, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, malah lebih rendah dibanding binatang bahkan. Kenapa? Coba kita bandingkan, Allah menciptakan di diri kita ini ada dua unsur, di mana unsur yang lain, dua unsur ini yang lain tidak dimiliki, cuma satu-satu. Allah menciptakan malaikat, derajat malaikat itu tinggi, tetapi derajat ketinggian malaikat ini jalan di tempat, tidak naik, tidak turun. Kenapa? Allah menciptakan malaikat hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Pantas malaikat tidak pernah sedikit pun berbuat maksiat, tidak, karena tidak diberi nafsu. Maka derajat malaikat tinggi, tetapi ketinggiannya jalan di tempat, tidak naik, tidak turun. Dua, Allah menciptakan binatang hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Pantas binatang lebih rendah dibanding malaikat. Pantas binatang jangankan setiap jam, bahkan setiap menit, detik pun dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Kenapa? Tidak diberi akal oleh Allah, hanya diberi nafsu. Coba kita lihat seekor ayam
Apabila sudah ada kemauannya, syahwatnya, nafsunya datang, tidak menengok kanan dan kiri, langsung tancap gas. Nah, wajar binatang. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah dua unsur binatang dan unsur malaikat, akal dan nafsu. Di mana setiap detik, setiap menit, setiap waktu selalu mujahadah, perang dan terus perang antara akal dan nafsu. Kadang-kadang yang menang nafsu, kadang-kadang yang menang akal. Coba kita introspeksi masing-masing. Apabila yang menang nafsu, maka otomatis pribadi kita dikendalikan oleh nafsu kita. Di mana nafsu la'ammaratun bisu dalam surah Yusuf juz 13 yang selalu membawa dan mengajak terhadap kejelekan. Ya, derajat kita apabila dikendalikan oleh nafsu, maka derajat kita lebih rendah dibanding binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu lebih rendah dibanding binatang kalau dikendalikan oleh nafsu. Kemudian nafsunya kalah, yang menang adalah akalnya, maka manusia lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Kenapa? Ada mujahadah dulu, perang dulu, harus mengalahkan nafsu, baru kita melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikendalikan oleh akal, itu juga hasil perang dulu, memerangi nafsu. Maka manusia yang bisa memerangi nafsunya, kemarin kita selama 1 bulan belajar memerangi nafsu bulan Ramadan, maka derajat kita lebih tinggi dibanding malaikat. Pantas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ternyata yang dimuliakan oleh Allah itu bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cakep, bukan orang yang melimpah hartanya, tidak. Tetapi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa terhadap Allah. Dan dengan ketakwaan itulah bisa mengantarkan kita terhadap surganya Allah. Allah menjanjikan dalam surah Ali Imran, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah telah menciptakan surga, di mana surga itu luasnya seluas langit 7 dan bumi 7. U'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bandingkan, ternyata dari segi amal dan ilmunya, ternyata manusia unggulnya itu. Kita bandingkan antara makhluk yang ditaklif oleh, diperintahkan oleh Allah terus beribadah, jin dan manusia. Ternyata manusia lebih unggul dibanding jin. Maka jangan takut dengan jin. Biar dengar jinnya, kalah jin. Kita buktikan. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kenal sama Nabi Sulaiman? Pernah dengar? Yang terkenal kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengundang salah satu raja, Ratu Bilqis di negeri Sabah di waktu itu. Negeri yang terkenal kaya, tetapi pimpinannya perempuan, Ratu Bilqis. Dia punya singgasana yang ditaretes dari emas. Dari emas dibikinnya, emas permata, perak. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus utusannya, yaitu karena dia salah satu mujiannya memahami dengan bahasa binatang, yaitu dia punya binatang yang asistennya, yaitu si hudhud namanya.
burung hudhud. Setelah dikumpulkan ternyata hudhud tidak ada. Mana si hudhud? Ada apa gerangan? Panggil si hudhud ke sini. Saya akan merintah terhadap hudhud. Datang hudhud, terbang. Ada apa gerangan memanggil saya? Nih, sampaikan surat ini kepada Ratu Bilqis. Di luarnya ada tulisan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml. Saya sambil berdiri. Maaf. Terbang sang hudhud ke negeri Sabah. Begitu hudhud berangkat ke negeri Sabah, Nabi Sulaiman mengumpulkan jagoan-jagoan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Bala tentara Nabi Sulaiman, wahai bala tentaraku dari kalangan jin dan manusia, kata Nabi Sulaiman, dengarkan semuanya. Saya mengundang Ratu Bilqis yang cantik dan kaya, yang terkenal di negerinya. Kemudian saya mengutus si hudhud ke sana. Lantas apa Nabi Sulaiman? Sebelum Ratu Bilqis datang ke sini, siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis milik dia ke pangkuanku? Kata Nabi Sulaiman. Siapa yang mampu? Yang begitu besar dan mewah. Adakah saudara-saudaraku? Akhirnya dari sebelah kiri ngangkat tangan. Saya Tuan Sulaiman sanggup memindahkan singgasana yang Tuan pinta. Namanya siapa? Si Ibrit. Ibrit itu dari kalangan jin. Qala ifritum minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Kata si Ibrit, Tuan, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang Tuan pinta ke pangkuan Tuan sebelum Tuan. Nabi Sulaiman lagi duduk. Sebelum Tuan berdiri dari tempat duduk. Tuh, kan sebentar. Duduk, berdiri. Hebat, kata Nabi Sulaiman. Tapi saya pikir-pikir, kata kalau masa kita. Kalau saya pikir-pikir, takutnya saya belum nyampe berdiri karena terkenal ratunya cantik, kaya dan terkenal jago juga. Takutnya sudah sampai ke sini. Pengen saya sebelum Bilqis ke sini, singgasana sudah ada di sini supaya dia Islam, taat patuh terhadap kita. Siapa yang sanggup lagi? Yang lagi Nabi Sulaiman. Siapa yang mampu? Paling jago jin si Ibrit. Cuma itu kemampuannya. Akhirnya dari sebelah kanan angkat tangan lagi. Namanya dari kalangan manusia, Asif bin Barhaya. Lihat dalam surah An-Naml. Tidak bohong ini cerita. Kalau tidak percaya, kufur. Ini Al-Quran ini. Ceritanya cuma di bahasa kita kan. Siapa? Saya Asif Tuan. Oh, Asif bin Barhaya. Iya Tuan. Bagaimana? Tadi ada si Ibrit yang mampu memindahkan sebelum saya berdiri dari tempat duduk. Apakah kamu lebih bisa cepat lagi? Bisa Tuan. Bagaimana kamu? Saya bisa memindahkan singgasana yang Tuan pinta sebelum Tuan mengejutkan Tuan. Apa ini? Mata. Tuh. Wah, hebat Asif, hebat. Silahkan Asif. Menurut Mufasir dalam tafsirnya ternyata si Asif itu mengambil singgasana itu nembus bumi. Sudah ada di depan lagi. Maka sampai sekarang dengan ilmuwan canggih, teknologi yang canggih, ilmunya dari siapa? Asif bin Barhaya. Ada jalan di bawah tanah. Ada di situ ilmunya tuh. Pindah kata teman saya lagi ceramah, Ustaz. Pindah Asif bin Barhaya itu kemana? Ke Cimahi katanya. Diganti namanya siapa? Jadi Asep. Pak Asep, pinter Pak Asep nih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, bukti bahwa manusia itu lebih unggul, lebih tinggi derajatnya dibanding yang lainnya.
dia tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Ternyata ilmu dan amalnya manusia lebih unggul. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan keturunan Bani Adam, termasuk kita dalamnya, dengan ilmu dan amalnya. Segi bentuk badan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling hebat bentuknya. Sejelek-jeleknya manusia di alam dunia, coba berangkat ke kebun binatang, yang paling cakep di kebun binatang dibandingkan dengan manusia yang paling jelek, cakep mana? Benar. Tidak percaya? Coba. Maka yang orang yang sering ke binatang itu adalah mengaburkan wajah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tadi, kecakapan manusia, kegantengan manusia, kalau tidak didasari dengan keimanan, tsumma radadnahu asfala safilin, dikembalikan oleh Allah di hadirat Allah asfala safilin, dengan derajat yang paling rendah. Dalam surah Al-A'raf, ulaika kal an'ami bal hum adall, manusia itu lebih sesat dibanding binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sampaikan tentang hikmah daripada cucu saya yang kedua ini, dari anak punah anak Muhammad Abdul Aziz dari putra anak kedua asal masing masing Aki, disebut nanti Aki itu kaki. Sekarang karena cucunya sudah dua, disebut dua kali jadi apa? Aki-aki. Bapak yang ternyata sudah tua perasaan masih muda, masih kanak-kanak itu perasaan, ternyata sudah disebut dua kali. Sebenarnya nggak mampu, nggak berani nyebut dua kali, maka diganti tidak aki-aki. Apa panggilannya? Apa aja, jangan aki-aki. Apa panggilannya? Supaya tidak sebut dua kali. Sebut aki-aki merasa sudah tua, coba abah gitu. Abah gelem gitu kayak, karena istri saya orang Banten itu abah gitu. Abah suka abah. Ada abah bisa tua, bisa pertengahan, masih muda sedikit lah gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu yang dilahirkan masih belum sepenuhnya milik orang tuanya. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu ditergantungkan dengan akikah. Digadaikan tergadai, kalau tergadai contoh. Kita menggadaikan ini barang kepada si A. Pak, saya menggadaikan minuman umpamanya nih 2.000 selama contoh ini selama 1 hari. Tapi ini si barang tidak diberikan kepada yang menggadai, tidak ditaruh. Ini jadi bola. Apabila 2 hari tidak bisa mengembalikan, maka ini milik bapak. Nah, ditebusnya ini kalau anak tergantungkan dengan akikah, yaitu tudbahu anhu fi yaumis sabi, yaitu ditebusnya anak itu dengan menyembelih akikah. Nah, utamanya untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Kalau mampu, bisa 1, bisa, karena Rasulullah juga mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain kabsan 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Apakah Rasulullah tidak mampu? Bukan. Mampu, Rasulullah mampu. Kenapa Rasulullah cuma 1 menyiapkan putra cucunya? Supaya tidak memberatkan terhadap umatnya. Paham? 1, di hari yang ke-7 mulai kelahiran si anak tersebut dianjurkan, disunahkan, bahkan sunah muakkad untuk menyembelih 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing untuk laki-laki. Beres? Jadi anak memiliki orang tuanya. Kemudian wayuh lako yang kedua dicukur udah. Kamu lihat saya di statusnya kambingnya ada 2 ya, sip, benar. Kemudian dicukur tadi udah. Ya. Nah, masalah dicukur minimal menggunting rambutnya. Minimal 2 lembar atau 3 lembar.
Kemudian utamanya dibotakin, nanti harus ada, karena agak mampu ini bapaknya, usaha ada mungkin dengar-dengar. Bisa usahakan dibotakin, digundulin. Setelah digundulin, si rambut anak itu dibawa ke tukang emas, ditimbang berapa gramkah itu beratnya si rambut itu. Maka disunahkan untuk menyedekahkan seberat timbangan rambut tadi. Umpamanya 1 gram. 1 gram sekarang emas berapa? Emas asli berapa? 700. Maka Kang Ajiz, awas, Ajiz harus menyedekahkan 700.000 rupiah kepada fakir miskin. Kenapa? Hikmahnya supaya anak itu gemar bersedekah, gemar berinfak. Kenapa? Dengan berinfak itu anak soleh. Jangankan orang yang hidup, ternyata orang yang mati pengen kembali lagi ke alam dunia. Dalam surah apa tuh? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minal ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia sebentar saja, sedetik saja. Ngapain kamu? Fa asaddaqa, kami akan bersedekah. Wa aqum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Sedekah, ingat anak ini. Mumpung ada kemampuan, sedekahkan. Bunuhin nanti, bunuhin. Kemudian sedekahkan. Jangan ternyata coba yang mati itu bukan putus seluruh amalnya. Di antaranya yang tidak putus adalah sedekah jariyah kan. Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila misatin sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Tuh. Nah, untuk menyedekahkan itu supaya anak rajin bersedekah, gemar bersedekah, ingat terhadap fakir miskin. Nah, hikmahnya juga ternyata akikah itu adalah supaya berjiwa sosial, ingat terhadap yang tidak mampu. Sedekahkan. Daging akikah tadi. Yang ketiga, wa yusamma, kewajiban orang tua itu adalah memberi nama. Dalam hadis yang lain tadi sudah disampaikan oleh Punana, anak saya, hakul walad alal walid salasa. Kewajiban hak anak, kewajiban orang tua ada 3. Ayusina asma'ahu, yang pertama harus memberi nama yang baik, harus bagus minimal. Yang memberi doa dengan dengan panggilan nama itu. Jangan sampai anak itu dipanggil itu malu. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Saking kepanjangannya tidak masuk, tidak di akte kelahiran juga tidak muat, kepanjangan. Nah, jangan terlalu pendek, jangan. Samili, orang Samili itu. Samili. Siapa namanya? Samili. Pendek banget namanya Samili. Dan dari Muhammad Ammar Al-Ghani. Luar biasa. Kebetulan sekarang di bulan haji lagi ya, bulan haji. Doakan mudah-mudahan pun anak, kemudian cucu semuanya dan keluarga simkuring dan bapak-bapak yang ibu yang ada di sini mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. 2. Wa ayu alimadinahu, kewajiban. Nah, sehingga kalau ternyata orang tua memberi atau mewarisi nama yang jelek, anak bisa ngadu. Karena kewajiban orang tua, hak anak tidak ridho diberi nama yang jelek, ngadu anaknya. Itu antara hak dan kewajiban. Kewajiban dulu kan, baru hak. Kewajiban kita tugas kita dulu, kemudian sudah tugas kita laksanakan, hak kita tidak diberikan, dituntut. Nah, itu antara hak dan kewajiban. Nah, anak, kewajiban orang tua memberi nama yang baik, kemudian ternyata jelek, anak bisa mengadu. Jangan diberi nama siapa namanya Anton, nama juga kurang bagus. Ditanya sama teman-temannya atau sama orang tua, nah tadi pokok dibikin sahat, bapak, Anton, mama, seperti gitu. Jadi candaan di bapak Anton, mama akhirnya kurang bagus. Ganti namanya yang bagus. Yang kedua, wa ayyu alimadinahu, kewajiban orang tua, hak anak itu adalah mengajar, mendidik dengan didikan agama. Jadi mendidik agama itu mulai A sampai Y, umpamanya A sampai Y, ya
toharohnya, bab sholatnya, semuanya orang tuanya pertama yang wajib mendidik. Didikan agama itu. Kalau tidak mampu mendidik dengan didikan agama, dititipkan ke ajaran